Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatus Sofa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dinasti Umayyah. Perkembangan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah terbagi menjadi dua kekuasaan. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Abu Sufyan bin Harb bin Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah kekuasaan pada masa 661 hingga 750 Masehi. Kedua, kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Pembahasan pertama tentang perkembangan Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus dijadikan sebagai ibu kotanya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus menjadi seorang khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, daulah Bani Umayyah ini mengalami pergantian khalifah sebanyak 14 kali. Beberapa daftar khalifah Bani Umayyah: Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, hingga Marwan bin Muhammad. Pada masa Daulah Umayyah dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara itu sangat tentram, makmur, juga tertib. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat adanya suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara hingga Barat Daya, benua Eropa, yakni bangsa Spanyol. Beberapa kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke daerah Prancis melalui pegunungan Pirenia. Pada misi ini dipimpin langsung oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Misi ini mencapai sebuah keberhasilan dari perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di bagian timur maupun barat. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia kecil meliputi Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus mengalami perkembangan kebudayaan yang cukup pesat. Pertama, Muawiyah menjadikan hakim atau qadim menjadi profesi tersendiri. Kedua, pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah menciptakan uang tersendiri pada tahun 609 Masehi dengan menggunakan tulisan Arab. Ketiga, mereka juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keempat, pada masa Al-Walid bin Abdul Malik 705 hingga 715 Masehi mendirikan beberapa bangunan, di antaranya adalah: pertama, membangun jalan raya yang menghubungkan antara daerah kekuasaan. Kedua, membangun pabrik dan juga gedung-gedung pemerintahan serta masjid-masjid yang megah. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat pesat. Yang pertama, dalam agama, mengalami perkembangan dalam ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih, dan proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kedua, ilmu sejarah dan geografi, Ubad bin Syariah Al-Jurhumi berhasil menulis peristiwa-peristiwa sejarah. Ketiga, kemudian ilmu dalam bidang bahasa, mempelajari ilmu nahwu dan juga shorof. Yang keempat, dalam bidang filsafat, mencakup tentang ilmu astronomi dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran.
Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Umayyah di Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah berkembang di Afrika Utara yang dijadikan salah satu provinsi dari Daulah Umayyah dengan berpusat di Damaskus. Penguasa ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 685 hingga 705. Penguasaan ini menjadi sebuah tolak ukur bagi kaum muslim untuk menaklukkan Andalusia. Proses penaklukan Andalusia ini, seorang gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusair, mengutus Thorif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Thorif hanya membawa pasukan sebanyak 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak antara Maroko dan benua Eropa. Dalam hal ini, Thorif dibantu oleh Al-Jazulian yang memberikan bantuan berupa 4 kapal miliknya, dan pada misi ini, Thorif bersama pasukannya sukses. Dengan sebuah keberhasilan dan kesuksesannya Thorif, Musa bin Nusair kembali menyiapkan misi ke Spanyol dengan membawa pasukannya yang lebih banyak, yaitu mencapai 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan ini sebagian besar berasal dari suku Barbar yang dilindungi oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada misi ini, Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang sekarang dikenal dengan sebutan Selat Gibraltar. Tariq berhasil dengan gemilang menaklukkan beberapa wilayah penting di Eropa, yaitu Cordoba, Arcenadia, dan Toledo. Setelah penaklukan Andalusia berada di bawah pimpinan para wali yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini, Andalusia mengalami perkembangan yang cukup lambat karena sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan lambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan etnis dan juga golongan. Terdapat juga perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan khalifah yang berpusat di Afrika Utara. Inilah para tokoh penting di dinasti Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Bani Umayyah dan khalifah pertama Muawiyah, yang dikenal sebagai tokoh utama yang berhasil membangun peradaban besar. Kedua, Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang berhasil membawa Bani Umayyah mencapai puncak kejayaan. Ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang membawa masa kemakmuran, ketentraman, dan ketertiban. Keempat, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima.